Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Mumsyi, Tuan Imam Gampung dan Tuan Imam Rawatib BKM Masjid dan panitia pembangunan masjid, para aparatur desa beserta jajaran jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan keimanan. Baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya, pada setiap selawat yang kita sampaikan kepada beliau itu akan ditiupkan ruh kepada baginda Rasulullah dan akan disampaikan langsung oleh para malaikat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya setiap selawat yang disampaikan, yang kita bacakan itu akan disampaikan salawat tersebut oleh malaikat as-siyahin, malaikat yang berlalu lalang. Nah, ternyata salawat tersebut akan disampaikan kepada baginda Rasulullah dan akan dikembalikan ruh baginda Rasulullah pada saat kita berselawat, dan disampaikan salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, hidup dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ini merupakan sebuah kenikmatan, sehingga kita dapat merasakan. Terlebih apabila di saat kita bersalawat itu kita merasakan bagaimana kedekatan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Inilah rasa yang perlu kita hidupkan di saat kita beribadah itu, bukan dengan hanya beribadah dengan kegiatan badan, akan tetapi secara qalbu, secara hati. Ini yang paling terpenting dalam menjalankan aktivitas ritual yang selama ini diajarkan. Baik jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini merupakan pembahasan kita masih berbicara tentang neraka. Dan kenapa kita membacakan ayat-ayat tentang neraka ini? Karena memang beginilah kita dipersiapkan, dibekali oleh Allah dan Rasul agar kita tidak menjadi penghuni, sehingga kita memang benar-benar diberikan sebuah pedoman, diberikan pedoman supaya manusia itu tidak ada satupun yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya wala yarda bi kufrihim. Allah tidak menginginkan hambanya itu tidak ridha, hambanya itu kufur. Ini yang Allah inginkan dari kita. Baik, pada subuh yang berbahagia ini, pertemuan ke-62, kita akan membacakan tafsir Tabari juz 5 halaman 425 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Apa yang dimaksud dengan wali? Al-wali huwa man yalihi wa yadullu ala qarabatihi. Wali itu merupakan sosok yang paling dekat dengan seseorang, dan sosok tersebut adalah sosok yang memang bersamanya. Ini yang dimaksud dengan wali. Sama seperti kita saat mendengarkan kata-kata wali kota, berarti orang yang paling dekat dengan rakyat. Kalau seandainya wali kota itu tidak dekat sama rakyat, berarti salah arti wali kota itu bagi dia. Begitu juga dengan wali murid. Kenapa dikatakan wali murid? Karena dia itu adalah sosok yang paling dekat dengan si murid. Allahu waliyul ladzina amanu. Ini bermakna Allah itu menjadi wali manusia sebelum adanya manusia. Apa dalilnya? Bi'adalatihi, tentang bagaimana keadilan Allah. Dan ini sudah kita jelaskan dalam hampir setiap pertemuan, bagaimana adilnya Allah. Di saat Allah menciptakan manusia, Allah menyiapkan terlebih dahulu semua komponen, dan semua manusia ini terlahirkan dari orang tuanya. Tidak ada satupun manusia ini yang terlahirkan dari binatang. Begitulah Allah mempersiapkan. Allah mempersiapkan kita bi'adalatihi qabla wujudina. Allah mempersiapkan bahwasanya kewaliannya itu dengan keadilannya. Allah mempersiapkan orang tua kita, Allah mempersiapkan alam ini, Allah mempersiapkan Rasul. Kenapa? Di saat begitu manusia itu lahir, mereka itu tidak dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan hidayah.